Nabi terdahulu kan menyembah kepada Tuhan yang tak terlihat. Nah, di Kristen mohon maaf, kok tiba-tiba saja menyembah makhluk yang keluar dari kubur. Itu yang dijadikan sembahan. Nah, sedangkan nabi-nabi yang dulu-dulu nggak pernah mengajarkan begitu. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak. terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Mempercayai bahwa Ismail terus tidak ada silsilah keturunannya terus ke Nabi Muhammad gitu menurut pemahaman Islam. Jadi bagaimana itu, Bang? Iya, jadi kalau dari silsilah jelas Nabi Muhammad berasal dari anak Nabi Ibrahim, yaitu Ismail. Itu silsilahnya jelas sampai hari ini orang semua tahu. Jadi kalau berbicara silsilah ya Nabi Muhammad keturunan Ibrahim. Ajarannya sama antara ajaran Nabi Muhammad dengan ajaran para nabi, menyembah hanya kepada sembahan yang disembah oleh Abraham. Gitu, Bang. Nah, yang di Kristen ini, mohon maaf, di Kristen ini yang agak lain gitu, menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Nah, ini yang ngajarkan siapa? Itu yang agak lain, Bang. Makanya nabi palsu itu sudah pasti bertentangan dengan ajaran nabi-nabi terdahulu. Bahkan nabi palsu pun bertentangan dengan Yesus. Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Eloah, Abraham, Ishak, dan Yakub. Sedangkan Kristen diajarkan oleh untuk menyembah kepada sosok yang keluar dari kubur ini. Agak lain, Bang. Agak lain ajarannya. Kristen ini tampil beda memang dia. Silakan. Oke. Ya, jadi gini, Bang ya. Saya ini menurut pemahaman saya tentang Alkitab gitu. Nah, jadi Alkitab itu tercatat itu penciptaan. Nah, setelah itu manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, di situ Allah akan menjanjikan penyelamat gitu, Bang. Nah, penyelamat itu mengapa Adam dan Hawa itu diberikan untuk menutupi auratnya itu dengan kulit binatang itu sebagai kurban. Jadi kurban itu menunjukkan kepada pengorbanan gitu, Bang. Jadi Allah itu akan menjanjikan penyelamat bagi umat manusia. Nah, sehingga orang-orang dahulu itu memberi kurban untuk penghapus dosa. Nah, sehingga datangnya para nabi-nabi, sejarah bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah perjanjian dan sampai ke abad pertama itu di mana Tuhan Yesus Kristus itu dilahirkan. Nah, jadi bukan hanya saja Alkitab yang mencatat, tapi di Quran juga ada mencatat itu mengatakan bahwa Maryam itu dihembuskan oleh Allah, roh Allah kepada Maryam gitu. Nah, sehingga melalui anak tersebut Allah itu dimuliakan. Itu ada, Bang, saya baca di surat Maryam gitu. Nah, jadi kami mengimani bahwa karya penyelamatan Allah itu melalui atas dosa manusia itu melalui sebuah pengorbanan gitu, Bang. Itu yang kami imani, sehingga kami percaya siapa yang percaya kepada Kristus dia akan diselamatkan gitu. Iya. Sampai di sana itu memang ajaran Nabi begitu. Diutus kepada Bani Israel, mengajar Bani Israel menyembah kepada ilah yang disembah oleh Abraham, Ishak, Yakub. Itu nggak ada masalah. Yang masalah itu muncul setelahnya, yaitu menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur. Masalahnya itu di situ, Bang. Itu makanya dikatakan pengajar, Nabi itu kan pengajar.
Ya, jadi kalau pengajarnya itu sudah tidak sesuai dengan ajaran nabi-nabi, ya inilah nabi palsunya, pengajar palsu itu. Makanya disebut sebagai penyesat. Kenapa tersesat? Dari sejak Nabi Adam sampai kepada Yesus, semuanya menyembah kepada Ilah, pencipta langit dan bumi, yang mereka sebut dengan sebutan Eloah Abraham, Eloah Yesa, Eloah Yakub. Itu disembah seperti itu sesuai dengan ajaran nabi-nabi. Nah, kemudian datang agama saudara kok tiba-tiba menyembah kepada Yesus. Sementara Yesus sendiri mengajarkan kaumnya menyembah kepada Tuhannya Abraham. Gitu Bang. Jadi agak lain kan. Orang Yahudi masih ada sampai hari ini tidak menyembah kepada Yesus. Nah, orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi untuk menggiring manusia menyembah kepada Yesus. Sejak kapan Yesus mengajarkan menyembah dirinya? Yesus kan pernah datang ke bumi. Dia menyembah kepada Tuhannya Abraham, bukan menyembah kepada dirinya, tapi kepada Abraham. Nah, Kristen muncul beberapa puluh tahun setelahnya, kok jadi Yesus yang Tuhan, padahal Yesus mengajarkan yang Tuhan yang di atas, yang di langit. Begitu terangkatnya Yesus ke langit, ini kok jadi dia yang dilantik jadi Tuhan? Ini yang ngajarin siapa gitu loh maksudnya Bang. Dan memang Yesus mengatakan sekali lagi di data Matius 24 nomor 11 itu, di situ Yesus mengatakan nabi palsu datang untuk menyesatkan banyak orang. Jadi nabi palsu itu sesaman dengan murid-murid Yesus. Nah, saat itulah nabi palsu ini berkarya, bereaksi, berulah untuk menyelewengkan ajaran Yesus yang tadinya hanya utusan Tuhan. Nah, nabi palsunya merubahnya menjadi Tuhan. Ada Anda Katolik, Protestan. Saya Kristen. Oke. Silakan. Ini ada tema nabi palsu. Tapi mohon supaya jangan kayak tadi ya. Akal-akalan, akal kita bulus, data. nggak ada ilmu. Setiap yang saya narasikan nanti pasti pakai data gitu loh. Oke, silakan. Iya. Silakan Bang. Jadi peringatan nabi palsu itu kan sebenarnya banyak ya di dalam Alkitab. Salah satunya di dalam Matius 7 ya. Ini saya bukain dulu ya. Nanti kita akan lihat nih. Siapa sih yang buahnya itu tidak benar gitu loh ya. Yang kelakuannya itu abmoral. Siap. Apakah tokoh yang selama ini dituduhkan oleh teman-teman Islam, atau sebenarnya itu merujuk kepada nabinya teman Islam sendiri? Kita akan lihat. Oke. Ya. Silakan. Misalkan di dalam Matius 7. Nih, saya putar kamera dulu ya. Iya. Bentar ya. Ini asik nih kalau berdata, bagus, saya suka. Di sini kan dikatakan ya. Dalam Matius 7 ayat 15 dan 16 dikatakan begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu seperti domba, sesungguhnya mereka adalah serigala buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikian setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, di sini kita bisa melihat ya, ada banyak nabi ya setelah Yesus. Salah satunya adalah Nabi Muhammad. Gitu. Nah, bagaimana buahnya Nabi Muhammad? Kalau kita lihat dalam banyak hadis yang itu pasti hadis sahih. Contohnya saya bukakan di dalam hadis Abu Daud 1852 ya, saya bukain datanya bagaimana Nabi Muhammad. Kita bisa lihat nih di sini nih. Apakah buah yang seperti ini yang dimaksud buah yang baik? Nih, hadis Sunan Abu Daud 1852, ini derajatnya sahih ya. Di sini dikatakan ya, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Ala dari Musaddad, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Hafs Ar-Saibani, Abdullah bin Sadat dari bibinya yaitu Maimunah Al-Harits, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila hendak menggauli istrinya yang sedang haid,
beliau memerintahkan agar memakai kain. Jadi buah-buah yang seperti ini yang harus kita perhatikan. Apakah yang dikatakan sebagai suri tauladan, uswatun hasanah, tapi ya kayak gitu tuh kelakuannya. Jangan bilang penghujat, sudah. itu data teman-teman. Iya, Silakan. iya, Oke, jadi kalau saudara bergaul dengan teman laki-laki berarti Anda sudah menggaulinya ya. Bagus. Enggak, saya Makanya kita bercanda. lihat menggauli itu apa? Saya bercanda. Ya, saya bercanda. Silakan. Nanti kalau saya tuntut Anda untuk membahas bahasa Arabnya nanti jangan sampai nangis. Jadi gini. Ya silakan aja buktikan kalau terjemahannya salah, sesimpel itu kan. Iya. Kalau bersetubuh silakan. bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya bersetubuh apa? Iya makanya buktikan. Ini anggap saja salah. Enggak, Anggap aja saya ini tanya, salah. Kamu bersetubuh, tunjukkan hadis Abu Daud 1852. bersetubuh artinya apa? Bahasa Arabnya Oke, apa? gantian Ada ya, nggak di sini? gantian ya. Ya, Ketika silakan. saya tunjukkan hadis, ini ada terjemahannya. Anggap aja Ya. ini terjemahannya salah. Anggap aja. Ya, Karena saya Anda kan tanya membuat masalah. sama Anda. Tenang dulu dong, tenang. Saya tanya sama Anda. Tenang. Dalam bahasa Arab. Diskusi itu kan data by Enggak, data. tunggu. Iya, saya ngomong dulu kan Anda panjang lebar baca hadis silakan. kan. Oke, Anda bahas hadis nih. Anda sebagai seorang Kristen, ketika ingin menggauli istri artinya Anda mengatakan itu bersetubuh, ya kan? Tapi kami yang punya hadis di situ tidak mengartikan bersetubuh. Ya, jadi bergaul dengan istri, bergaul, bercumbu, bermesraan, bermanja-manja, itu maksudnya, bukan dalam perspektif bersetubuh ya. Kalau bersetubuh ada bahasanya sendiri dalam bahasa Quran, dalam bahasa Arab. Tapi jangan laksana, terlalu berat buat Anda ya. Oke. Gak apa-apa. Kita Kalau buka ya Anda KBBI-nya sabar dulu. Oh iya, silakan. Sabar dulu ya. Sekarang kita kembali ke tema yang Anda bawa, Matius 7. Jadi Matius 7 itu terlalu jauh Anda lari kepada Nabi Muhammad. Kita lihat di Matius 7 itu di data 15-nya dikatakan begini. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepada kamu. Saya tanya dulu sama Anda, kamu di situ siapa? Loh, jamak itu kepada orang. Oh, nggak bahkan bisa kepada dong. seorang Nggak bisa yang dong. hadir saat Tidak Loh, bisa dong. Nggak bisa. Anda itu Tunggu. Yesus berbicara kan ada di kepada ayat siapa? 16-nya. Yesus berbicara kepada siapa dulu? Itu dulu. Oh iya, jelas makanya. Jangan Anda nggak Ya udah, paham. saya gantian, kamu mau. Anda paham terjemahan hadis. Anda nggak paham bahasa Indonesia dari kitab Anda sendiri. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Kamu di situ siapa? Betul. Kepada orang-orang audiens yang ada di hadapan Yesus, betul? Berarti datang di Betul. abad pertama. Maka di ayat 16-nya. Datang di abad berapa? Datang di abad berapa? Makanya di ayat 16-nya dikatakan apa? Dari buah. Sabar. Gantian. Ini gimana? Sabar. ngomongnya ini? Saya Iya, akan ngomongnya tetap, gantian. Anda ngomong, saya tanggapin. Saya akan tetap membahas ini. Oke. Silakan. Anda dulu harus nyaman dengan kondisi ini. Yesus berpesan kepada orang-orang yang adalah muridnya, betul? Bukan hanya kepada muridnya itu. Mulai banyak orang berbohong. Dari sini aja Anda bohong. Mulai berbohong. Kok Anda mengatakan bukan hanya kepada muridnya? Matius 5 sampai Matius 7 itu adalah khobat di atas bukit. Jadi banyak orang ini yang tidak paham itu. dia berbicara Nah, kepada murid, datang kepada kamu. Tapi banyak orang di situ kan. Bukan Kamu hanya di situ muridnya, siapa? Kan? Makanya Kamu siapa di sebentar situ? dong. Oke, bukan Di muridnya, situ- tapi banyak orang. Ya udah, bukan muridnya, tapi dengerin, banyak gantian. orang. Oke. Gantian. Orang-orang ini Gantian. sabar. Ya, silakan. Apakah Nabi Muhammad ada di situ di abad pertama datang kepada mereka? Oke, Jawab saya dulu. tanggapin. Oke, silakan. Makanya di Silakan. makanya ini kan konteks dari Matius 5 sampai Matius 7. Iya, Ini kan iya. khotbah di atas bukit. Betul? Iya. Banyak orang yang ada di situ dikhotbahi oleh Yesus. Betul. Murid-muridnya ada, orang-orang. Itu Betul. semua audiens di depannya. Apa yang dikatakan Oke. kepada mereka? Hati-hati kepada orang yang datang kepadamu. Artinya Pertanyaan baik yang saya, datang pada udah. sebentar dong. Udah, Gimana pertanyaan ini? saya, apakah Nabi Ini Muhammad kok datang? dijelas- Apakah Nabi Muhammad Enggak datang? mau gantian ngomong. Enggak usah panjang lebar. Apakah Nabi Muhammad Anda datang tadi pada ngomong mereka? saya dengerin. Maunya dialognya interogasi apa bergantian? Apakah Nabi Muhammad datang di abad pertama?
Oh tidak. Oh tidak, alhamdulillah. Berarti yang datang kepada mereka Nabi Muhammad atau bukan? Poinnya adalah di ayat 16-nya, dari buahnya. Iya, kamu nanti akan- buahnya. Nanti Ya makanya kita tanya. diamlah, gantian. Buahnya Ini itu, gimana? Ini buahnya kamu itu ngomong, akan kamu ketahuan. bergantian mau ngomong gimana diskusinya? Buahnya itu akan ketahuan. Diskusinya Data kamu ngomong, 16. saya ngomong. Iya kan kita gantian. Ya udah saya ngomong, gantian. Anda diam dong. Ya oke, Gimana silakan. Anda nih? Silakan, Ya, silakan. Makanya kan di sini loh, kan kita pakai ayat ya, saya jelasin. Di situ di ayat 15, 16, 17 itu adalah satu ya, satu pesan yang utuh. Hati-hati Kepada orang yang datang kepadamu kamu, dari kepada kamu. sebentar dong. Kepada kamu, sebentar. Ini gimana sih? Kepada Anda kamu. ngomong, saya diam. Saya Sebelum ngomong, Anda dari diam buahnya, dong. dengar. Sebelum kita ke Gimana buahnya. ini katanya guru? Sebelum tapi kita nggak ke mau buahnya, ngomong. kita bahas Nggak mau dulu yang bergantian. Tunggu. Sebelum kita bahas buahnya, kita bahas dulu yang datang kepada mereka siapa. Betul. Itu dulu. Tapi kan gini loh, Ma. Dengerin. Sabar dulu, gantian ngomong. Silakan. Kenapa setiap saya ngomong Silakan. Anda selalu kayak sok pintar kali? Ya Allah ya Karim. Ya gantian. Tadi saya ngomong, Anda potong. dengar. Yang datang. Silakan. Yang datang kepada kamu. Kita bahas itu dulu. Yang datang kepada murid Yesus, Nabi Muhammad kah pada abad pertama atau Paulus? Jawab dulu itu. Itu dulu, baru masuk ke buahnya. Oke, saya jawab ya. Ya, Yeah. yang datang Yeah. kepada murid Yesus itu bukan Nabi Muhammad, tapi Bukan. Yesus mengatakan dari ayat ini sampai Yeah. kepada ayat dua-duanya itu berbicara Dua- tentang apa? 23 Sebentar dong. sampai 23 satu Sebentar. perikop. Astaga. Saya ajarin sampai 23. Ya ini Anda ngomong, saya diam. Saya ngomong, Anda Ya. ngomong. Gimana dialognya ini? Jangan kayak Gimana? bencong. Enggak, Jadi maunya gimana? jangan Maunya gitu, gimana? jangan Anda begini. Saya nggak ngomong, suka saya- laki-laki yang kayak bencong gitu, nggak suka saya. Nggak suka. Bukan, Aku nggak Anda suka. ngomong, saya diam. Yang tegas, yang tegas. Saya ngomong, Oke. Anda diam. Jadi gini, dong. dengar. Anda sudah mengakui. Ini giliran Nabi- saya, boleh nggak kita gantian ngomongnya? Iya, ini kan Boleh nggak? gantian. Ini kan gantian. Ya saya belum ngomong, Anda udah potong. Anda Gimana sudah ini menjawab Nabi diskusinya? Muhammad yang tidak datang. Ini nggak dikasih. jangan kayak bencong. Dengerin, gantian. Tutup kamera kalau Anda kayak bencong. Saya nggak suka. Tutup kameranya. Ya gitu Kok aja. takut? Maunya Enggak, gimana bukan. sih? Aku nggak suka kalau Anda kayak waria gitu loh. Anda begini aja. Waria Nah. gimana? Gayamu itu, Bung. Gayamu kayak gini-gini tuh aku nggak suka. Lah kamu Laki-laki nggak ngomong, suka, saya aku nggak diam, suka. saya diam. Makanya Saya ngomong, Anda diam tegakkan dong. aja kepalamu, jangan kayak waria Loh gini-gini. kok jadi ngatur-ngatur mimik Iya, badan makanya, saya? Ini mau makanya tutup diskusi apa mau kamera aja nyetel? kalau gitu. Oke, gitu aja. Nah, Ya, sekarang silakan. kamu sudah mengakui bahwa yang datang kepada murid-murid Yesus bukan Nabi Muhammad. Tuntaskan itu dulu. Jadi Ya, siapa ayat yang itu nggak datang? berhenti di situ. Jadi Kan siapa bukan yang cuma datang? satu ayat Tunggu, itu. tunggu. Bukan Nabi Muhammad. Jadi siapa yang datang kepada murid Yesus? Banyak yang datang kepada mereka. pada Termasuk saat itu. Paulus? Betul. Bagus, sudah selesai. Silakan. Nah, sekarang Ya. dari buahnya. Jadi nabiku Ya bukan udah ya? saya kapan saya Nabiku. ngomongnya sih ini orang ngomong Saya ulang lagi. terus. Nabiku Kapan bukan saya ya? ngomongnya? Nabiku bukan ya? Enggak datang ya di situ? Sudah, boleh giliran Enggak saya. datang kan nabiku di situ? Nggak Tunggu dulu. datang. Oke, Muhammad nggak Sip, ketemu sip. sama murid-murid Sip. Yesus. Oke, saya yang ngomong. Sip. Boleh? Oke, silakan. Oke, ini berbicara tentang apa? Makanya ini loh, Silakan. dikasih data. Nabi Muhammad Ini enggak lagi. mau Oke, diskusi. silakan. Iya, Paulus termasuk. gantian Oke. dong. Silakan Anda Aduh. masuk dari buahnya, silakan. Silakan, saya Aduh, kasih lucu kesempatan. ini yang dianggap gurunda kok diskusi nggak mau gantian ngomongnya. Ini saya bukain datanya ya. Makanya kan jelas ayat ini berkata ya. Jadi ayat ini tuh nggak selesai di ayat 15. Langsung ke 16-nya kita lanjut, ke 17-nya. Bahkan kalau kita baca ya, nih di ayat dua-duanya ini pada hari terakhir, artinya tidak putus pada saat itu. Makanya konteks ayat ini jangan dibaca cuma ayat 15 doang. Ada ayat 16-nya. Apa ayat 16-nya? Kita baca poinnya apa? Kita baca 16 dan 17. Poinnya adalah dari buahnya kamu akan mengenal mereka. Artinya kalau buahnya buruk itu nabi palsu. Kalau buahnya Oke. baik itu pasti sebentar. Ini gimana sih? Kan udah Dia itu ngomong nggak perlu kita dibaca, itu dengerin. kita udah tahu. Itu Ya kita udah, udah tahu. Tadi Anda ngomong saya dengerin. Kenapa Ya sekarang kan saya ngomong sudah. dipotong? Kan sudah. Ya, saya kan belum sudah. selesai. Belum selesai.
Kan tadi nomor 16-nya Enggak, katanya. gini, cuma dengerin. Diskusi yang benar, Anda ngomong, selesaikan, dapat saya poinnya, saya tanggap. Saya ngomong, Anda dapat poinnya gitu loh, baru Anda tanggapin. Saya belum selesai ngomong. Muter balik, Anda. Oh, muter-muter. Saya aja belum selesai ngomong, udah Anda potong. Kita bahas kalau gitu, kita runut baik, kita runut. Kenapa kalau orang yang Kita awam runut. naik ke sini, kamu biarin ngomong panjang, tapi orang yang buka Kita data runut. malah nggak dikasih waktu, gimana? Kita ini runut, diskusinya? kita runut. Jangan kayak Oria, please. Saya ngomong dulu. Data 15 Kan belum. kita runut dulu. Kita runut dulu ke 15. Waspadalah. Kan sudah tadi. Belum. Waspadalah. Enggak, ini boleh nggak gantian ngomong? Boleh nggak gantian ngomong? Iya, setelah saya kamu ngomong. Ya udah, saya ngomong dong. Nah, kita data 15 Saya ngomong dulu. dong. Data 15 dulu, Silakan. data 15. Nah, waspadalah Silakan. kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Yang datang kepada kamu, satu kandidatnya sudah kita tebak tadi, Paulus. Anda mengiyakan. Oh, banyak Dan bukan orang yang datang kepada murid. termasuk Yesus. Paulus. Banyak orang. Termasuk Paulus kan? Oke, Makanya baik. kita lihat buahnya. Apakah Kemudian, Paulus? iya, sabar. Jangan ke situ Silakan. dulu. Jangan ke situ Lu kok dulu. jadi ke situ? Ayatnya nyambung kok. 15 dulu bencong, 15 dulu bencong. Jadi di situ Kok marah? dikata, Kok jadi marah sih? saya nggak Kok jadi suka nyerang lu. pribadi? Iya, gayamu itu loh. Please. Ya makanya gini loh, Cuma gini dengerin. Saya Gini ya, biarkan kita saya sebelum ngomong masuk, dulu. Gini. Biarkan saya Oh dulu ya, ngomong. silakan. Ini koman Silakan. saya loh. Iya silakan. Saya tinggal turunkan Anda kalau saya tidak mau. Saya ini mau dialog samamu. Makanya kau diam. Kalau Silakan. tidak langsung kuturunkan. Ya silakan. Silakan. Di 15-nya dengarkan. Di 15-nya dikatakan, waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepada kamu. Nabi Muhammad enggak datang. Yang datang Paulus salah satunya. Nyamar seperti domba. Nabi Muhammad tidak pernah nyamar ngaku-ngaku Yahudi. Catat itu. Domba itu Yahudi, Yeremia 50 nomor 23, nomor 17 dan seterusnya. Yang disebut domba adalah Bani Yakub. Nabi Muhammad bukan Bani Yakub, tidak pernah menyamar Bani Yakub, nggak pernah nyamar Yahudi. Dua ya, bukan nabiku. Paulus dia kelahiran Roma, mengaku sebagai Bani Israel. Dia bukan murid Yesus, menyamar sebagai Di mana murid Paulus kelahiran Yesus. Roma itu di mana ya? Nanti saya kasih datanya, sabar. Ya Nah, kasih lah, masa ngomong kita edukasi dong orang di bawah, masa ceramah? dengarkan. Ya datanya mana? Sabar. Paulus kelahiran Roma mana? Sabar. Nanti akan saya tunjukkan di kisah para rasul. Nah, Ya, silakan, coba. begitu murid Yesus Kisah Rasul ini. berapa? Sabar, katanya gantian. Ya datanya dong, kan Anda Iya, sabar sesuatu. dulu, Mape. Datanya mana? Sabar, Loh, sabar, dikasih data Mape. kok bilang sabar? Sabar, Mape. Kita masih bahas yang ini tentang nabi palsu. Tanya mana? Anda turun ya, bisa ya? Saya turunkan ya. Oke? Diminta berapa Bencong. malah mau diturun? Gayamu kayak bencong, aku nggak suka. Aku nggak suka gayamu kayak perempuan gitu loh. Maksa kali kayak laki-laki, tapi kelihatan bencongnya, nggak suka. Coba kau diskusi yang stabil-stabil aja. Bahasa tubuhmu itu loh kayak waria gitu loh. Yang kayak laki-laki dulu dong, laki-laki. Jangan kayak botiti gitu loh. Diskusi agama kok begitu gayanya. Sudah rambutnya dibikin kayak mana, kacamata kayak kuda. Bahasanya kayak gitu. Jadi menurut Yesus di dalam Lukas 12:29. Jadi konsep Tuhan yang benar itu adalah Tuhan itu satu-satunya, tidak dua-duanya apalagi tiga-tiganya. Silakan. Pendapat bang, sependapat. Ya, Yesus cuma utusan bang. iya. Yesus utusan. Lalu bagaimana dengan orang-orang Kristen yang menuhankan Yesus? Itu Yesus objek, Tuhan objek bang, sebagai objek Tuhan. Maksudnya patungnya gitu, seakan-akan patungnya kayak orang Buddha, memuji patung Buddha sebagai objek doang. Objek Yesus itu objek bang. Yesus itu utusan yang diutus, ya kan, untuk menyampai firman, sebagai firman itu sendiri. Ya, nah yang menyembah maksudku, yang menyembah Yesus ini itu gimana? Menurut saudara? Ya disembah sebagai objek. Karena Yesus juga mengatakan, sembahlah Allah Bapamu
satu-satunya Allah yang benar. Ya Nah, kan? terus kenapa Kan nyembah Yesus? Loh, sebagai objek, Bang. Ya, Karena apa? Otton kan sering berarti ada dua sembahan. Pagan itu namanya. coba Anda searching, objek itu apa? Maknanya apa? Iya, Anda menyembah Yesus, menuhankan Yesus. Karena Anda tidak bisa melihat Bapa, maka yang Anda sembah adalah utusannya. Kan gitu. Makanya Iya kan? Otton kan sering kali ya kan bilang bahwa Yesus itu wajah Allah. Yesus itu gambar Allah. Kan seperti itu kan? Iya. Nah, terus Nah, karena apa, Bang? Satu-satunya utusan ya kan yang terlahir di dunia tanpa persetubuhan manusia cuma Yesus, Bang. nah sekarang pencipta langit dan bumi itu utusan atau bukan? Bentar. Lah kan tadi saya bilang objek, Bang. Kalau kodratnya kodratnya jangan Tuhan itu manusia atau bukan? itu Yesus diturunkan sebagai manusia, Bang, sebagai penyampai firman. Dia Kan Tuhan fair. atau bukan? Loh, manusia. Bukan Tuhan kan? Loh, Yesus kan manusia turun ke dunia ini. Berarti bukan Tuhan kan? Manusia, Bang. Iya, berarti Masa bukan saya Tuhan. ulangi? Manusia. Nah, terus kenapa disembah? Loh. Otton kan sering bilang ya kan bahwa Yesus itu gambar Allah, wajah Ya, Allah. kenapa Allah disembah? Pertanyaan saya, kenapa saya nggak peduli dengan dia adalah wajah Allah atau apapun itu? Kenapa disembah? Kalau Tuhannya satu, kenapa Yesus disembah? Loh, itu kan iman Otton, Bang. Iman kan kepercayaan. Justru karena itu, kenapa kepercayaannya begitu? Katanya membahas konsep ketuhanan. Iman loh, Kenapa Bang. menyembah kepada yang bukan Tuhan, gitu loh? Nah, iya, itu kan iman. Iman kan kepercayaan. Kepercayaan seseorang ini bisa enggak kita pengaruhi? Bisa enggak? Bukan mau pengaruh, saya bertanya, kenapa kalau Tuhan satu, kenapa kalian menyembah ciptaan Tuhan, gitu loh? Ya, iya, itu kan iman mereka. Masa kita paksakan? Kalau Lah, saya kan sudah justru berpikir kan- logika, Bang. Justru karena itu kita bertanya, kenapa menyembah ciptaan Tuhan? Saya kan sudah berpikir logika, ya kan? Yesus utusan. Yesus sering bilang, sembahlah Allah Bapamu, ya kan? Satu-satunya Allah yang benar, ya kan? Terus kenapa nyembah Yesus? Loh, kok masih maksa saya deh itu? Saya sudah fair loh, sudah final, sudah katakan Yesus utusan. Yesus turun ke dunia sebagai manusia. Terus yang Anda sembah yang mana? Loh, Anda kok masih maksa saya? Saya ini harus menjawab apa supaya Anda ini puas gitu loh. Ya, saya bertanya, Anda menyembah siapa? Allah Bapa bisa, satu-satunya sang sumber. Berarti nggak nyembah Yesus kan? Diulangi lagi, Yesus itu utusan. Berarti Anda nggak nyembah Yesus? Yesus utusan, Bang. Ya saya tahu kalau dia ngajarin saya. Nah, ya sudah, saya kan fair kan Ya, saya. nah sekarang Yesus itu Anda sembah atau tidak? Namanya iman, Bang, terserah, Bang. Yesus anak Tuhan, Yesus putra Tuhan, Yesus wajah Tuhan. Enggak apa-apa. Berarti anda sembah. Bilang aja jujur aja, iya kami sembah. Bilang aja gitu. Saya gitu aja sembah, kok. saya hormati, saya ikuti ajarannya. Itu. Anda sembah ternyata, ya sudah. Saya ikuti ajarannya, loh. Gitu loh. Berarti Anda menyembah utusan Tuhan, menyembah ciptaan Tuhan. Ya sudah, itulah agama Anda. Habis itu Anda mengatakan Tuhan itu Bapa yang ada di surga. Tapi hari Minggu nyembah Yesus anak orang. Kan itu iman mereka, Bang. Terserah kan? Apa Ya, salah? memang terserah mau nyembah kancing baju juga boleh. Ini kan perbandingan agama, Bung. Ini perbandingan agama. Terus mau kita bubarkan orang beribadah. Lu kok mau dibubarkan? Anda nggak layak diskusi dengan saya. Maaf sayang, maaf. Anda di bawah. Halo, selamat siang. Hayalan saja. Hayalan saja.
Iya. hayalan Selamat siang. saja. Selamat siang. Selamat siang, Bang. Hayalan saja. Selamat siang. Hayalan saja. Kenapa jadi nyanyikan agamanya ya? Tuhan mati dibunuh oleh manusia. Tuhan netek sama manusia, Tuhan dilahirkan manusia, itu hayalan. Hayalan Itu saja. hayalan. Itu hayalan itu. Tuhan turun ke bumi jadi bayi, itu hayalan. Manusia melahirkan Tuhan, itu hayalan. Tuhan mati digantung, itu hayalan. Agamamu hayalan. Tuhan keluar dari kubur, itu hayalan. Kok nyindir agama lo? Kalau kita mana ada hayalan? Sholat Yesus lakukan, sunat Yesus lakukan. Apalagi ibadah di sinagoge, maqdis kami lakukan juga, Yesus lakukan juga. Yesus ibadah di Baitullah, kami juga ibadah di Baitullah. Yesus puasa, kami juga puasa. Mana yang hayalan? Yang hayalan itu yang mingguan. Yesus gak pernah mingguan. Nyembah Yesus, Yesus gak pernah nyembah Yesus. Tidak bersunat, Yesus bersunat. Tidak puasa, Yesus puasa. Ya, itu yang hayalan. Natalan, apa itu? Yesus pernah lakukan gak tuh? Gak pernah. Ya, Bang, saya boleh bertanya? itu temanya ada. Iya, Itu tim. maksudnya begini, Bang. Iya, Saya setiap kali naik ke Komala Muslim, iya. mereka selalu bertanya, termasuk Abang selalu bertanya. Jadi mungkin Abang kasih saya kesempatan untuk bertanya, bisa? Ini tema ada tema Bang. Saya boleh bertanya tidak, Bang? Ini Tidak boleh. ada tema. Ada orang yang boleh bertanya, murni mau belajar, dengan orang yang dari mukanya saja itu tujuannya untuk menghujat. Oke. Kenapa Abang bisa Ini berasumsi begitu? kelihatan dari muka wajah Anda. Kenapa Abang bisa berasumsi begitu? Kalau saya bilang Abang juga, Abang Bukan. buat tema ini untuk menghujat, boleh? Ini nabi palsu, bisa bahas Nabi Muhammad, buktikan kalau beliau Nabi Muhammad palsu. Itu maksudnya. Ini yang kita Saya bahas. tidak berbicara Muhammad, Bang. Saya ada mau tanya yang lain. Ini tema, ada tema. Abang juga buat tema ini untuk menghujat. Kok bisa menghujat, Nek? Kok Itu kan asumsi menghujat? saya, Abang tidak boleh marah dong. ini nabi palsu kita buktikan melalui Bible kalau memang ada, melalui Al-Quran kalau memang ada. Silakan kita bahas. Gitu loh. Kalau oten dipercaya mana bisa. Abang tidak bisa dipercaya dong. Oten itu kan Takut bunglon. ditanya tuh. Loh, silakan Anda tanya tentang tema ini ke saya. 1000 pertanyaan pun saya jawab. Tema ini tapi percuma saya bikin tema kalau Anda bertanya yang lain. Artinya Anda itu takut, tidak siap berarti. Saya bukan takut, Bang. Abang Anda- abang yang takut, Abang buka komen tapi tidak mau ditanya. Loh, ini Anda tanya saya 1000 pertanyaan, ada tema ini. Siapa yang bisa dipercaya di Kristen? Siapa? Siapa yang bisa dipercaya? Siapa Kalau juga yang bisa dipercaya di Islam? Islam itu kan ajarannya Apa? bisa menipu tuh. apa? Ajaran bisa nipu? Di mana? Iyalah. Di mana dalilnya? Di Islam bisa nipu? Mana dalilnya? Mana dalilnya? Bisa menipu dalam 3 hal. Nah, 3 hal. Tapi kalau di Kristen seluruh hal bisa. Ayo, Tidak ada. Kalau Bisa Yesus kita katakan, buktikan. kalau dia katakan ya. kita buktikan. Yesus katakan, kalau Itu dia Yesus. katakan ya, apa yang tidak Itu Yesus. Saya tidak tanya. Itu iblis. Mulai dia. Begitu, Bang. Saya tidak tanya Yesus. Yesusnya orang benar. Yes. Itu nabiku. Yesus orang benar. Nah, Makanya yang kami saya begini. bahas, yang saya katakan di dalam Kristen, bukan di dalam Yesus, tuyul. Di dalam Kristen bisa Di dalam berdusta Islam juga dalam itu segala benar. hal. Anda baca kitab saudara di dalam 1 Korintus 9. Apa itu kita Ayo.
Bisa berdusta dalam segala hal. Ayo, Dia yang bisa berdusta dalam segala hal. Roma Yesus 5. jangan Nih kaget. dalilnya nih, saya kasih dalil. Saya kasih dalil. Kalau tidak katakan Saya apa yang saya lebih kasih dari dalil. itu. Itu Yesus yang saya tanya agamamu. Roma 5 nomor 20. Di mana dosa makin banyak, di situ kasih karunia Tuhan makin berlimpah. Ya, memang toh Bang, abang bisa Saya ulang. menerjemahkan Saya- bahasa itu atau tidak? Iya, di Karena mana? begitu banyak dosa. Tak sabar Bang, saya jelaskan Bang, karena abang ayat itu. silakan. Saya jelaskan buat abang supaya abang Silakan, tidak tahu. silakan, Karena silakan. makin banyak dosa di muka bumi, Oke. makanya Yesus turun ke bumi Oke. untuk menghapus dosa-dosa itu. Makanya bertambahlah nikmat Tuhan di situ. Begitu, bukan menafsirkan kayak abang itu. Ayo kita bicara tentang nabi palsu. takut saya bahas. Maksud apa Bang? Abang lari ke sana kemari. Iya, kan Anda- di Kristen itu tidak ada untuk tidak ada celah untuk dalil. berbohong di Kristen. Dalil. Tidak ada celah untuk berbohong di Kristen Oke. karena Yesus bilang Oke, apa? baik. Saya Kalau buktikan. ya, katakan Kita buktikan. tidak. Kita buktikan langsung. Kita Kalau buktikan tidak, langsung. katakan tidak. Kita buktikan Yang langsung. lebih dari itu Kita berasal dari buktikan sini. langsung. Oke. Maria melahirkan pencipta atau Maria melahirkan ciptaan? Jawab. Langsung bohong pasti. Bohong pasti, langsung dusta. Apa yang bohong? Nah, Maria melahirkan pencipta atau Maria melahirkan ciptaan? Langsung mau bingung dia. Aduh, gimana kalau saya bilang pencipta? Saya bohong. Kalau saya bilang ciptaan berarti saya menyembah ciptaan. Ayo jawab. Langsung ungu muka. Apa yang kau tanya? Langsung. Pertanyaan itu sudah Coba. begini Bang. Langsung ungu Pertanyaan mukanya itu langsung. sudah dijawab di dalam Yohanes 1 ayat 1. Langsung ungu. Sudah jelas. Oh, Yesus Aduh, sudah itu firman. dusta kan, dusta langsung dusta kan udah ku bilang. Sudah ku bilang Ya, langsung makanya kau dengar saya jawab dusta. daripada nabi palsu. Langsung dusta dia, langsung berdusta. Bahwa Apa kan udah kubuktikan pasti dusta kan teman-teman, langsung di dalam bilik-bilik tidak itu adalah butuh nabi detik, palsu, Bang. tidak butuh detik langsung dusta dia kan. Itulah Apa yang agamamu. dusta? Saya bawa ayat Bang. Saya bawa Nah, sekarang ayat. pertanyaan Yohanes 1 saya, ayat 1 sampai yang 11. dilahirkan Firman itu. Maria dulu, itu Bang. pencipta atau ciptaan? Jawab. Ya, ayat Alkitab bilang hari ini telah lahir bagi hidup selamat Yesus. Langsung dusta Apa dia. maksudnya? Langsung dusta. Jelas. Saya Alkitab ulang bilang lagi. hari ini telah Untuk lahir yang bagi keempat hidup kali. Yesus. Yang Hidup selamat di keempat kota Daud. kalinya saya tanya. Maria melahirkan pencipta atau melahirkan ciptaan? Jawab. Nah, saya jawab pakai ayat. Yesus bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Hari ini telah lahir bagimu Yesus Tuhan di kota Daud. Oke. Apa Yang maksudnya? lahir pencipta atau ciptaan? Ya, ayatnya tadi sudah bilang Yesus Iya, ayat Tuhan di itu kota mengatakan Daud. Yesus itu yang lahir ini pencipta. Yesus Tuhan. Yang lahir Berarti yang Maria yang lahir di kota Daud. Yang berarti yang dilahirkan oleh Maria adalah Sang Firman yang menjadi manusia, yang dilahirkan dia adalah Tuhan. pencipta atau ciptaan yang dilahirkan? Saya sudah jawab Pak, tidak ada Ya, tadi dusta. Pak. Ya, dusta itu Yesus Tuhan identik di kota dengan Daud. kelicikan. Dusta itu selalu dengan kelicikan. Pertanyaannya, yang dilahirkan Maria pencipta atau ciptaan? Yang dilahirkan Maria sesuai dengan ayat Alkitab, hari ini telah lahir bagimu. Yang lahir itu pencipta atau Yesus ciptaan? Tuhan di kota Daud. Yang lahir ini yang kutanya. Justru karena adanya data itu maka muncul pertanyaan. Yang lahir di kota Daud itu yang disebut juru selamat kalian itu pencipta atau ciptaan? Suma, kenapa kau?
Orang kasih dalil tidak mau terima. Kenapa? Tertawa kau punya. Cuma ini baru saya tahu bahwa semua ini tidak ada ilmu. Karena ketika dia tanya kita bawa dalil dia tidak mau terima. Nah kalau baca saya bawa dalil Lukas 2 ayat 11. Coba kau baca Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Yang lahir di kota Daud itu yang ditanya. Justru dalil itu yang kupertanyakan. Yang lahir di kota Daud itu pencipta atau ciptaan? Pertanyaanmu ini jelas. Kalau kau anak TK baru kau tidak bisa menerangkan ayat ini dengan baik karena sudah disuruh. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, pertanyaan itu saya. Jelas berarti yang dengar. Berarti yang lahir pencipta. Dengar dulu, karena di Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan bahwa firman itu telah pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14-nya, firman itu telah menjadi manusia, makanya korelasi dengan Lukas 2 ayat 11 ini, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Tuhan di kota Daud. Berarti yang lahir itu adalah Sang Tuhan. Begitu, Pencipta Pak. atau bukan? Pencipta berarti. Yesus itu pencipta, firman itu menciptakan segala sesuatu. Berarti Maria melahirkan Sekarang pencipta. saya balik bertanya, Bang. Berarti Jangan Maria bertanya terus. Berarti Maria Gantian melahirkan saya pencipta. bertanya lagi. Berarti Maria melahirkan Gantian saya pencipta. tanya, Bang. Saya sudah jawab. Jawab pertanyaanmu. Sekarang gantian saya yang tanya. Kesimpulan berarti Maria melahirkan pencipta. Abang, sekarang gantian saya tanya. Baru nanti sebentar kita mau kesimpulan sama-sama. Berarti Maria melahirkan pencipta. Kau takut ditanya semua. Katanya kau Ustadz. Berarti Maria melahirkan pencipta. Gitu. Ini Tuhan, ini Yesus. Ini ayatnya jelas Yesus. Iya, Kristus berarti Tuhan di kota berarti Daud. ciptaan melahirkan penciptanya gitu. Ini Yesus Kristus Tuhan. Iya, imanmu yang saya tanya, imanmu, iman dan akalmu yang saya tanya. Berarti Menurut Anda, Pencipta, berarti ayat pencipta. ini menjelaskan apa, Bang? Berarti pencipta. Abang, menurut Abang, ayat Lukas 2 ayat 11 ini menjelaskan apa, Bang? Coba. Menjelaskan manusia yang diurapi Tuhan dilahirkan oleh ibunya Maria di kota Daud. Juru selamat bagi kaumnya Bani Israel. Itu menurutku. Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itu menurut Kristen. Itu menurut Kristen. Ini ayatnya jelas ini. Itu menurut Kristen. Menurut Islam juga. Menurut Yahudi, Menurut Islam, Kristus Bang, itu manusia. menurut Islam, Kristus itu manusia. Bang, menurut Islam itu yang dikandung itu apa? Yang dikandung di Manusia. Namanya Isa. Manusia. Manusia Berasal atau firman? manusia yang berasal dari firman Allah. Mana ayatnya yang dikandung di dalam ini? Manusia coba. Sudah Mana jelas. ayatnya, Bang? Sudah jelas dikatakan Mana, Bang? kalimatuhu. Iya, kalimat itu berarti firman. Iya, Bang. iya. Bukan manusia, Bang. Iya, Mana? dia mengandung manusia dari Firman. kalimat Tuhan. Firman itu adalah firman yang berasal. Mana ada firman, masa firman dikandung? Masa firman dikandung? Firman itu apa? Firman itu apa? Firman kalimat Allah. Masa kalimat Firman dikandung? Firman itu kan Masa perkataan dikandung? yang itu adalah kalimat pula. Ada di dalam Quran. Aduh, masa kalimat dikandung? Tapi di situ tidak pernah dijelaskan manusia di situ. Iya, yang dikandung apa? Apa yang dikandung? Manusia atau bukan? Di mana ayatnya? Iya. Manusia di mana ayatnya dia? Kan sudah dikatakan kalimatullah, kalimatuhu. Mana? Udah dijelaskan kalimatuhu. Tidak, Bang. Minta saya. Bang. Kalimatuhu itu artinya apa? Bang. Kalimatuhu itu Di artinya apa? mana ayatnya,
bahwa kalimatuhu. Miriam Jadi itu ketika mengandung dikatakan manusia. Nabi Isa berasal dari kalimat Allah, berarti yang dikandung itu, Mana dalilnya, Bang? berarti yang dikandung itu adalah, dengar, berarti yang dikandung itu adalah manusia yang berasal dari perkataan Tuhan, bukan berarti yang dikandung Mana itu ayatnya, Bang? Manusia itu yang mengandung, yang dikandung Maryam dalam Al-Quran itu adalah manusia, Bang. Ya Allah yang Karim. Mana ayatnya? Ketika dikatakan itu mana ayatnya? surah Tidak Maryam, ada di situ, Bang. surah Maryam, Kalau di Kristen jelas firman ke surah Maryam ayat 19 Anda baca kali ini. Jadi jelas bagi kami umat Islam bahwasanya Nabi Isa alaihissalam ketika dikatakan kalimatullah itu jelas di dalam Al-Quran, tidak ada keraguan bagi kami. Surah Ali Imran ayat 59 gitu, Bung. Jadi bagi kami tidak ada yang ambigu. Sekarang kalau Anda ambigu, Maria melahirkan pencipta katanya, kan gitu. Oke? Benar? Benar nggak? Di dalam kitabmu bahwasanya Yesus itu diberitakan dengan pernyataan bahwasanya kamu orang Kristen menyembah ciptaan Tuhan yang adalah pencipta itu sendiri. Betul? Benar gak? Halo Bung. pertanyaanmu, Bang. Tidak jelas pertanyaan. Pertanyaan saya sudah jelas sekali kok. Pertanyaan saya tadi Apa pertanyaannya? apakah Yesus itu adalah pencipta yang dilahirkan oleh ciptaan? Kau tanya lagi, apa pertanyaanmu? Mana dalilnya? Teman-teman Yesus itu YouTube, pencipta makasih. yang dilahirkan oleh ini ciptaannya. Mana dalilnya, Bang? Ya, makanya saya tanya tadi. Tidak ada dalilnya. Kalau yang tidak dikandung, ada, kita perlu dengar. berasumsi, Makanya Bang. saya bertanya, yang dikandung itu, apakah pencipta atau ciptaan? Tidak ada ini jelas-jelas Lukas 2 ini menjelaskan bahwa yang lahir itu adalah hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, Apa masalahnya lagi? Pertanyaannya Kalau kau muncul. bertanya begitu, Bang, Pertanyaannya muncul, apakah kalau Abang itu? bertanya begitu berarti itu asumsimu di mana? Kok asumsi? Apa Saya kan pernyataan bahwa bertanya. sang pencipta Apakah yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Tidak ada, gitu. tidak ada ayatnya di situ. Loh, saya kan bertanya. Apakah yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Ya Yohanes 1 ayat segala sesuatu dijadikan Yang lahir, bukan Yohanes 1. Yang lahir. Berarti itu kan menurut Alkitab, bukan menurut asumsi saya, Bang. Firman itu segala sesuatu Yang lahir. tanpa dia dan tanpa Yang lahir yang dijadikan kutanya. oleh dia. Yang lahir yang Begitu. kutanya. Yang lahir ini pencipta Iya, atau ciptaan? kalau Abang tanya yang lahir ini di Lukas 2 ayat 11 hari ini Ya, telah yang lahir itu pencipta atau ciptaan? Selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Tinggal jawab. Yang lahir Biasanya ini, jawab pakai dalil kan. yang Bang. lahir Saya ini jawab pencipta pakai dalil. atau Lukas 2 ayat ciptaan? 11, Bang. yang lahir ini pencipta Bang. atau ciptaan? Ya, jawaban saya Lukas 2 ayat 11. Nah. Hari ini telah lahir Yang lahir ini pencipta atau ciptaan? Itu aja lagi. Yang lahir, telah lahir. Yang telah lahir ini Bang, kitanya apakah Kalau Tuhan pencipta itu atau? apa, Bang? Ya Allah ya. Dikatakan Tuhan itu apa, Bang? Di situ- Dikatakan Tuhan itu apa, Bang? Berarti Maria melahirkan pencipta. Yang dikatakan Tuhan apa dulu? Iya, jawab dulu. aja. Berarti Maria melahirkan pencipta. Malu dia. Ternyata Aduh. Tuhannya dilahirkan oleh ciptaannya sendiri. Sekarang Malu dia. Tuhan itu apa, Bang?
Malu. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan Bahasa itu apa, Bang? bahasa Yunaninya di situ apa kata Tuhan? Tuhan itu apa, Bang? Bahasa Yunaninya di situ apa? Tuhan itu Bahasa apa, Bang? Yunaninya apa di situ? Jawab dulu, Bang. Bahasa Yunaninya dulu apa? Saya nggak bisa kau jebak. Saya ngerti orang Kristen itu suka menjebak orang. Ayo. Bahasa Yunaninya di situ Tuhan apa? Ayo. Sumasu. Ayo. Suma. Tuhan itu apa, Bang? Saya ulang lagi. Bahasa Yunaninya di sana apa? Bahasa Yunaninya apa di sana? Tuhan itu apa, Bang? Bahasa Coba Yunaninya jawab dulu, di Bang. sana apa? Coba jawab dulu. Abang ini orang mana, Oke, Bang? saya ajarin Anda Abang ya. orang mana? Di dalam Lukas 2 Abang nomor orang mana, Bang? Lukas 2 nomor 11. Abang orang mana, Bang? Lukas 2 nomor 11 itu di situ bahasanya kurios. Kurios itu bukan Tuhan. Abang Kurios orang mana, itu Bang? Tuhan. Jadi lembaga Anda sengaja menggunakan kata Tuhan untuk menyesatkan dan membodohi Anda sendiri. Kurios itu bisa disematkan kepada siapapun. Tuhan. Kurios itu bisa disematkan untuk manusia. Yang lahir Itu di ini Al-Quran juga. yang lahir disematkan ini kepada Firaun. yang lahir ini kurios atau teos. Dengar, Bang. Yang Dengar, lahir Bang. kurios atau teos. Bisa disematkan Iya, kurios saya ngerti Tuhan kalau atau itu. Tuhan Saya kepada ngerti, siapa saja. saya ngerti. Tapi Seperti Rob, Oke. Rob juga dikatakan Tapi kepada Muhammad Rob. pantaskah Dikatakan bagi kepada Tuhan? Firaun juga Rob. Berarti Pantaskah Rob itu bagi berarti Tuhan? Oke. Berarti Pantaskah? apa ini? Firaun itu Tuhan juga. Pantaskah bagi Tuhan pencipta lahir? Bang, dengar dulu. Pantaskah bagi Dengar, Tuhan Bang. pencipta langit dan Berarti bumi kalau kata dilahirkan? Rob disematkan kepada dia, berarti dia Tuhan juga, Bang. Pantaskah pencipta langit dan bumi dilahirkan? Pantaskah pencipta langit dan bumi Bang. dilahirkan? Ya, bisa saja kalau dia mau. Kenapa Ah, tidak? itulah yang saya katakan di agamamu bisa dusta segala hal. Bilangan 23:19 Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia. Oke ya. Ayo kita bahas ayat itu, Bang. Bang, kalau Iya. berani kita bahas ayat itu, ayo. Oke. Ayo kita bahas ayat itu, ayo. Oke, silakan. Ayo, saya mau lihat pemahamanmu sampai di mana. Silakan. Bilangan 23:19. Silakan. 23 ayatnya yang ke Sabar ya, ayatnya yang ke 19. 17 sampai 20. 19. Silakan. Sabar ya. Oke, kita bahas ayat itu. Iya. Apakah memang itu Tuhan mengatakan bahwa dia bukan manusia? Ada Dinda Apa Ardiansa di maknanya bawah. situ? Iya, silakan. Bilangan 23 ayat 17. Silakan. Ayat 17. Maka datanglah ia kepada Balak, dan Balak sedang berdiri di samping korban bakarannya bersama-sama dengan para pemuka Moab. Berkatalah Balak kepadanya, apa yang difirmankan Tuhan? Bilangan 18. Lalu Belia mengucapkan syairiat, katanya, bangunlah Balak dan dengarkanlah, perhatikanlah aku anak Sipora. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menempatinya? Oke. Itu apa tuh? Apa yang Abang katakan di situ, coba? Pencipta langit dan bumi bukan manusia dan bukan anak manusia. Yesus Ayat itu Abang pahaminya bagaimana? Jangan bertanya bodoh di situ, coba. Ini ayat ini dikatakan apa di sini? Tuhan bukan Makna manusia. dari ayat ini apa? Teman? Tuhan bukan Makna dari ayat ini apa? Kau kayak Makna babi. dari ayat ini apa, Bang? Kau bertanya kayak babi kau seruduk. Kau bertanya kau tidak izinkan orang menjawab.
Tidak, maksudnya saya tanya makna dari ayat ini apa. Iya, Coba ketika Abang. saya mau menjawab, Saya kenapa kau seruduk juga kayak babi? Saya diam ini, saya diam Bang. Oke. Jadi bilangan 23:19 itu pencipta langit dan bumi itu bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga dia berdusta. Sedangkan Yesus anak manusia, dia manusia dan anak manusia dan dia pendusta. Kan gitu. Jadi Yesus bukan Tuhan. Ayo. Ada lagi? Tanggapilah, silakan. Kusiksa kau di sini. Cepat. Bang, lanjut narasimu supaya selesai. Sudah, saya sudah bernarasi, jelas. Bilangan 23:19, Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Yesus yang kau sembah, manusia dan anak manusia yang berdusta. Dah, berarti kau salah sembah, karena kau menyembah berarti jangan-jangan yang kau sembah itu nabi palsu. Abang ini. Nabi palsu yang mengajarkan kau menyembah Yesus. Oke. Nah, sekarang Abang diam, saya jelaskan tentang ayat ini supaya Abang tahu bahwa ayat ini tidak berbicara mau mengatakan bahwa Tuhan itu mengatakan bahwa dia bukan manusia dan dia di sini ayat ini menunjukkan bahwa janji Allah itu tetap dia tepati. Makanya karena tidak sama seperti kita manusia yang berjanji tetapi tidak selalu mengingkari perkataan atau apa yang kita sampaikan. Itu maksud ayat ini, Bang. Dia katakan bahwa dia tidak seperti manusia, maksudnya perkataan-perkataan manusia yang keluar dari mulut manusia itu selalu dia ingkar, manusia itu ingkari. Jadi Allah itu tidak sama seperti manusia. Bukan berarti Allah itu tidak sama seperti manusia, Bang. Begitu, Bukan Bang. dia Jadi di sini konteksnya bicara tentang perkataan-perkataan manusia itu tidak bisa dipercaya. Kalau perkataan Allah itu baru dipercaya, firman Tuhan itu baru bisa dipercaya, Bang. Menurut ayat bilangan 23 ayat 19 ini, Bang. Bukan berarti Allah itu tidak sama seperti manusia, karena di ayat lain, Bang, Musa itu bertemu muka dengan Allah. Gak usah terlalu jauh Dan dulu. Tuhan berbicara Gak kepada usah Musa, terlalu ini mulutmu kayak sabar, Bang. mulutmu kayak Tadi saya bilang mesin. Abang lanjut, Abang tidak mau. Sekarang saya jelaskan, Abang. Udah nggak ada ilmumu. Saya turunkan ya. Keluaran 33 ayat 11. Saya turunkan ya. Ilmumu nggak ada bagiku. Saya itu cuma omong kosong. Ada ilmumu kau. Nggak ada ilmumu. Di situ tidak sama. Bukan dikatakan tidak sama. Di situ bukan. Tuhan bukan dikatakan Tuhan tidak sama, tapi Tuhan bukan manusia dan bukan anak manusia sehingga ia berdusta. Yesus ketahuan berdusta berdasarkan Bible. Dia mengatakan dalam Yohanes 13 nomor 3, tidak ada seorang manusia pun yang naik ke surga melainkan Yesus yang turun dari surga. Sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi 2 Raja-Raja 11 jelas sekali Elia naik ke surga. Berarti dia berbohong. Pendusta itu kalau kita lihat datanya Yohanes 3 nomor 13 dia mengatakan bahwasanya tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga. Jadi Elia bukan manusia rupanya. Berarti dia berbohong, dia berdusta berdasarkan dalil. Jadi Tuhan bukan anak manusia, Yesus anak manusia. Bukan manusia, Yesus manusia. Sehingga ia berbohong. Yesus Yohanes 3:13, tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga melainkan aku. Lah Elia sudah lebih dulu naik. Berarti apa itu namanya? Berdusta kan? Berdusta. Jadi gagal. Belum lagi kalau kita lihat di Hosea 11 nomor 9, Tuhan bukan manusia, bukan anak manusia. Bang Juma, bisa nggak saya bisa bertanya terkait dengan keislaman, nantinya Bang Juma bisa mungkin nggak di topiknya yang sekarang. Saya mau tahu aja dengan Putus-putus suaranya, Bang. ya. Halo. Jaringan saya Siap. Iya.
Putus-putus suaranya. Gimana? Saya nggak nanya terkait dengan nabi palsunya, tapi saya mau nanya dengan saya ingin tahu pemahaman terkait dengan Nabi Muhammad sama Allah SWT-nya Bang Juma gitu loh. Terus pertanyaannya adalah kata Bang Edis, umat muslim itu selain Allah SWT yang disembah, kita juga Muhammad itu bisa kasih pemahaman saya nggak? Oke, baik. Jadi kalau dikatakan menyembah berarti menghambakan diri, berarti kita menjadi hamba dari yang kita sembah. Nabi Muhammad tidak kami sembah. Nabi Muhammad mengajarkan kami menyembah kepada Allah dan mengajarkan cara menyembahnya seperti apa gitu. Jadi kalau Edis mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad karena kami taat kepada ajaran Nabi Muhammad, berarti Edis menyembah Paulus, Edis menyembah Lukas, Edis menyembah Markus, Edis menyembah Matius, Yohanes. Kenapa? Karena Edis mentaati mereka sehingga menyembah kepada Yesus. Selain daripada itu, kalau konsep Edis itu kita pakai, maka mohon maaf, Kristen selama ini menyembah pendeta, menyembah pastor. Karena ke gereja hari Minggu itu bukan ajaran Yesus, bukan ajaran Tuhannya Yahudi Elohim, tapi ajaran pendeta. Nah, Kristen taat ajaran pendeta, berarti Kristen menyembah pendeta. Sedangkan Nabi Muhammad diutus oleh Allah sebagai juru selamat dunia. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Allah mengutus Al-Qur'anul Karim sebagai aturan main agar Nabi Muhammad sebagai wakilnya menguraikan, menjelaskan, mentafsirkan isi daripada az-zikr Al-Quran ini kepada seluruh umat manusia. Ketika ada perintah di dalam Al-Quran oleh Allah, wahai manusia, dirikanlah salat, aqimus shalah. Bagaimana cara mendirikan salat? Nabi Muhammad menjelaskan. Ini loh cara salatnya. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kalian, beribadahlah kalian, menyembah kepada Allah sebagaimana kamu melihat caranya aku beribadah menyembah kepada Allah. Gitu abangku. Jadi ketika kita mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, aku berikrar, aku dengan teguh hati, aku dengan sepenuh jiwa menyatakan luar dalam jasad dan ruh saya mengatakan tiada Tuhan selain Allah, maka ruhku menyembah kepada Allah, jasadku pun wajib hukumnya tunduk kepada Allah. Ketika Allah mengatakan jangan kau makan babi, jasadku harus tunduk, enggak makan babi. Zikir kepada aku, ingat kepada aku, ruhku harus mengingat kepada Allah. Itu kesaksian. Dan bersaksi wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul utusan Allah. Sebagai Rasul ya harus diteladani. Maka ruhku dan juga jasadku harus tunduk kepada apa yang diteladankan Nabi Muhammad, dan wajib dan sunnah kami ikutin. Jadi kalau Edis mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad, itu pemahaman koplak. Berarti dia juga menyembah Paulus. Kenapa? Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 19. Barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, jangan kau makan babi, lalu mengajarkan kepada orang lain makan babi, maka dia akan menempati tempat terina atau neraka. Nah, Paulus mengatakan, Kolose 2:12-16,
Apa kata Paulus? Jangan kau mau diatur tentang haramnya babi, jangan. Segala sesuatunya halal kau makan, boleh. Nah sekarang orang Kristen taat kepada siapa? Taat kepada Paulus atau taat kepada Yesus? Taat kepada Paulus, berarti Edis menyembah Paulus. Karena Elohim mengatakan Imamat 11:7, jangan kau makan babi. Paulus mengatakan makan babi. Nah Kristen sekarang makan babi atau tidak makan babi? Makan babi, berarti orang Kristen menyembah Paulus, tidak menyembah Elohim. Begitu sederhana kok itu, Abang.